Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Nas'aluka lahumul ijabah ala hadhihi. Al-Fatihah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la hasada illa fi ithnataini la hasada illa fi ithnataini rajulin atahu Allahu al-kitaba wa qama bihi ana al-laili wa rajulin atahu Allahu malan fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. An Abdillahi, bermula ini hadis ini bersumber dari Abdullah Ibnu Umar, anak laki-lakinya Umar. Radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhuma, dari keduanya Abdullah dan Umar. Jadi bedanya anak-anak, kalau radhiyallahu anhu itu sahabat muslim, orang tuanya tidak muslim. Tapi kalau radhiyallahu anhuma menunjukkan antara orang itu dengan bapaknya juga muslim. Ini adalah Abdullah. Abdullah anaknya Umar bin Khattab, Abdullahnya muslim, Umarnya juga muslim. Anhuma sama dengan Abdullah bin Abbas. Abbas itu bin Abdul Muthalib itu muslim. Anaknya namanya Abdullah. Nah, maka disebut radhiyallahu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena bapaknya bukan muslim. Qala, berkata siapa Abdullah bin Umar, sami'tu, telah mendengar siapaku Rasulullah, yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedang bersabda, mendengar sedang bersabda, la hasada, tidak boleh ada hasad maujud, atau tidak ada hasad yang dibolehkan, tidak ada dengki, tidak boleh ada dengki, illa fisnataini, kecuali di dalam dua perkara atau kepada dua orang. Rajulin, yang pertama pada seorang laki-laki, ata, yang telah mendatangkan atau memberikan hu kepada si rajul, siapa Allahu Allah, al-kitaba, akan kitab Al-Quran, wa qama, dan bangun, bihi, dengan Al-Quran, wa qama, dan bangun siapa si rajul, bihi, dengan Al-Quran, ana al-laili, di tengah malam, pada waktu tengah malam. Wa rajulin, dan yang kedua pada seorang laki-laki, ata, yang telah memberikan hu, akan si rajul,
siapa Allahu Allah malan akan harta, fahuwa, maka bermula si laki-laki itu yatasaddaqu, bersedekah siapa si laki si rajul bihi dengan mal, ana al-laili di tengah malam, wa ana an-nahari dan di tengah siang hari. Rawahu telah meriwayatkan hu akan hadis siapa Al-Bukhariyu, Imam Al-Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Nanti kalau terjemahan yang lain ada rawa telah meriwayatkan hu akan hadis Al-Bukhariyu oleh Imam Bukhari, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim. Tuh boleh kayak gitu, karena itu menunjuk kepada fa'il. Anak-anak sekalian, kalau kita kan sering membaca ayat yang diperintah oleh Allah, selain qul huwallahu ahad, ada qul a'udzu birabbin nas, ada satu lagi qul a'udzu birabbil falaq. Kita diperintah oleh Allah supaya berlindung kepada Allah yang menguasai falak. Dari apa? Salah satunya wa min syarri hasidin, wa min syarri hasidin, kita berlindung kepada Allah, disuruh oleh Allah dari keburukan si hasid, si pendengki, ketika dia melakukan dengki. Syarri hasidin. Kenapa kita disuruh minta berlindung kepada Allah dari kelakuan orang hasid? Karena yang namanya hasud, hasad, dengki, iri dengki, drengki, itu buruk di hadapan Allah. Apa itu hasad? Hasad itu beda dengan al-ghibat. Apa itu hasad? Ayyara rajulun li akhihi ni'matan fa yatamanna an tazula anhu wa takuna lahu dunah. Orang melihat saudaranya punya kenikmatan, lalu dia menginginkan supaya nikmat itu hilang dari dia dan pindah ke dirinya. Makanya gini, Farel punya bukur. Tahu bukur nggak? Nah, apa bukur sana? Kerang. Wah. Bukan bil asyi wal bukuri, itu lain. Itu berzanji itu. Bukur, Cilacap itu. Dimasak panas, ngebul, ketiup angin. Kebetulan sebelah utaranya ada Reza. Anginnya dari selatan, seret. Waduh, ini kok dari aromanya terbayang kelezatannya. Terus Reza ngeliat, waduh, Farel nih punya bukur nih, punya kerang nih. Lalu di pikiran, di hatinya Reza, gini, ini gimana caranya biar nikmat itu pindah deh. Coba si Farel langsung sakit, kan ditinggalkan tuh, kumakan tuh. Itu namanya hasad. Ingin supaya nikmat itu pindah dari orang lain kepada dirinya. Itu namanya hasad. Itu bagus apa jelek? Saking jeleknya iri dengki, sampai-sampai Nabi mengatakan iyyakum wal hasada, terus fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Hindari oleh kamu iri dengki, karena sesungguhnya iri dengki itu memakan aneka kebaikan, seperti kayu bakar menghanguskan kayu, seperti api menghanguskan kayu bakar. Kama ta'kulun narul hatabah, seperti api membakar kayu bakar, habis. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan tapi dalam dirinya ada iri dengki, nanti amal-amal kebaikannya akan habis, sedikit demi sedikit dihabiskan. Jadi tidak boleh. Tapi ada iri dengki yang boleh. Cuma dua. Kamu iri melihat orang lain punya itu dan kamu pengen punya itu.
coba aku yang kayak gitu. Boleh itu. Mana? Dua. Satu, rajulun atahu Allahul kitaba faqama bihi ana al-lail. Orang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah bisa membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, dan kalau malam hari dia bangun baca Al-Qur'an. Ngiri itu. Tuh, kok si anu bisa bangun malam baca Quran ya, John? Wah, harusnya saya tuh, bukan dia tuh. Ngiri itu. Boleh itu iri kayak gitu. Boleh kamu. Makanya biasanya dulu orang-orang dulu itu kalau melihat orang baca Quran ngiri, kemudian dia paksakan diri supaya bisa baca Quran seperti orang lain malam hari. Dulu biasanya ada caranya kalau pingin supaya tidak ngantuk-ngantuk, anak-anak di pondok tuh ada kaifiahnya supaya tidak ngantuk. Minum kopi. Minum kopi. Tapi jangan pakai gula, tambahin sedikit garam. Segini aja, sedikit saja. Yang penting ada garamnya sedikit. Itu insya Allah matanya kuat melek. Tapi juga jangan kebanyakan minum kopi. Kalau kebanyakan minum kopi nanti rusak badan. Bahaya. Karena ada apa namanya? Nescafe-nya ya, kafeinnya ya, kafeinnya. Garam segini aja. Nanti kamu kalau minum kopi misalnya 1 gelas tambah garam segini itu kuat semalam tidak tidur. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan mencret. Memang jadi nggak bisa tidur itu mah. Langsung dirawat kan? Itu caranya. Nah, tapi latihan yang paling baik kalau kalian bisa pengen bangun tidur tengah malam, dibiasakan sebelum zuhur atau ba'da zuhur kamu tidur. Ada waktu. Makanya Abi bilang, pastikan jam berapa kamu tidur, sebelum atau ba'da zuhur. Tidur aja. Kalau Abi dinas ba'da zuhur jam 1, kalau tidak ada tamu tidur. Makanya teman-teman Abi kalau datang beritahu, jangan datang jam 1. Datanglah jam 5. Karena kalau jam 5 sudah selesai semua, dari jam 5 sampai malam itu bisa ketemu. Karena hanya minta waktu 1-2 jam sehari saja untuk tidur, karena malam kan tidak tidur, jarang-jarang Abi tidur malam. Itu. Kalau sudah malam, ya udah. Abi melek di kamar nulis atau baca. Makanya kitab-kitab Abi itu penuh tulisan. Karena apa? Karena hampir tidak ada waktu untuk tidur. Nah, nyoret-nyoret ini coret-coret penuh. Tiap kitab itu ada coret-coretnya. Dibiasakan jam 1 atau jam 11 jam 11 atau jam berapa saja, yang penting pasti siang hari ada kalian tidur 1 jam saja minimal. Itu bisa bangun malam untuk apa? Untuk baca Quran. Nah, kamu iri sama orang, begitu orang lain masih tidur, aku bangun duluan, soalnya aku harus punya ini. Biarin dia kapok dah, kalah sama saya. Itu boleh kayak gitu. Pokoknya rebutan bangun malam untuk baca Quran. Tuh Allah seneng orang iri kayak gitu. Tapi kira-kira ada yang kayak gitu nggak di sini? Ya, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Kalau orang iri nggak dibangunkan ngambek. Anak tahu nggak? Uminya ada nggak uminya? Ada umi nggak? Abi kalau sholat di rumah itu, kalau umi ditinggal jamaah marah dia. Sudah kita nggak ke pondok, kenapa aku udah ajak jamaah? Karena apa? Karena Abi waktunya pres banget. Abi tidak boleh nunggu, itu kuncinya. Pergi kemanapun, kalau Abi di mobil, ya berangkat. Nggak ada mobil, supirnya naik taksi. Abi begitu, tidak boleh nunggu. Itu sudah ketentuan. Jadi kalau Abi berangkat, ayo berangkat duluan di mobil siap. Nanti kalau Abi udah naik, ya sudah jalan. Ada ya diajak, ada ya tinggal. Pesawat juga begitu. Makanya wudunya duluan, gitu loh Mi. Ya tapi kan suka batal. Ikat, saya bilang. Di rumah saja Abi jamaah sama Umi terus, karena kalau Umi tidak kesini harus diimami. Itu rahasianya. Begitu. Belum tahu dia.
Nah, kamu mungkin tidak pernah lihat dulu laporan Abi ke teman-teman ketika Teh Ayu pulang. Teh Ayu waktu SD itu tidurnya sudah di pondok di sini bareng. Nah, memang dari SD Ayu juara umum terus, tidak pernah ranking kedua, tidak pernah. Juara umum. Kenapa? Karena ketika masih di SD nak di sini, Teh Ayu tidurnya udah di pondok, tidak pernah pulang, jarang. Senin Kemis ikut sama santri, padahal nggak disuruh, masih SD. Begitu sudah ke Mesir, ketika ada terjadi gejolak di Mesir kan, Teh Ayu pulang bareng satu kamar. Abi pergi ceramah, pulang jam 2 malam itu Teh Ayu lagi sujud. Abi wudu, kemudian mau tahajud. Loh ini kok nggak bangun-bangun? Rupanya ketiduran dalam tahajudnya, depannya ada Quran itu. Kamu nanti tanya jamaah Abi, Umi nggak pernah lepas Quran dengan munajat, tidak pernah, dimanapun. Di kasurnya Quran, di bawah, di depan juga ada Quran, di mana saja ada Quran dan munajat. Nah, sambil baca salawat yang banyak. Itu yang Umi lakukan, Teh Ayu lakukan, anak-anak Abi lakukan itu. Coba Kanada itu, namanya di Mesir. Saking pinginnya belajar, karena kalau di asrama tuh ngantuk, nyari di taman, cari taman sendirian, kirim gambar dulu, ngapalnya tuh di taman pegang Quran gini aja, kadang ngapalin Quran. Kalian kalau sudah tahu rasanya nikmatnya Quran, luar biasa. Kalau sudah ketagihan keracunan baca Quran menjadi kenikmatan Quran, baru kamu merasakan nikmatnya Quran. Maka kalau melihat orang lain bangun malam baca Quran, kamu tidak, tuh harus tumbuh rasa ngiri. Kalau tidak ngiri, bilangin, setan, bangun lo. Itu nasihati. Itu nikmatnya luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah bekal Al-Quran dari TK, SD, Sanawiyah, Aliyah sampai kuliah di Mesir masih juara ke-1 Teh Ayu, coba itu. Itu hikmahnya. Teh Ayu nggak cerita, cuma temennya ngirim di Facebook ada fotonya, selamat ya Teh Ayu sebagai terbaik, mahasiswi terbaik. Loh, kamu juara toh? Iya. Oh diam-diam sih, biasa saja gitu. Itu anak-anak Abi yang lain begitu sama saja. Maka Abi bisa niteni mana saja orang yang akan sukses, lihat malam hari di mana dia. Kemudian cek Qurannya. Kalau Qurannya lecek sering dibaca, insya Allah sukses dia. Kalau Qurannya bagus, nggak dibuka-buka. Lihat malam harinya. Karena apa? Asyrafu ummati hamatul Quran. Orang-orang yang mulia di antara umatku itu adalah orang-orang yang menghafal Quran. Maka Abi tidak maksa kalian yang tidak program tahfidz menghafal Quran, tapi tetap Abi katakan tidak jadi ulama kalau nggak hafid Al-Quran. Tidak bisa. Mau pakai apa? Nabi turun dapat Quran. Warasatul anbiya itu ulama. Bagaimana jadi ulama kalau Qurannya nggak diwarisi kok? Jadi oleh siapa kamu? Jadi makanya tetap Abi bilang sekuat tenaga kamu hafalkan Quran, minimal ketika ditanya surat apa di mana, kalian tes langsung buka. Abi dulu belum menghafal Quran waktu aliyah. Orang pakai Fathur Rahman, kan lomba nih tingkat nasional nih, juara nasional lain dong. Ya, buka tuh. Cari surat apa, ayat berapa. Yang lain buka Fathur Rahman. Abi tidak perlu. Karena surat terbayang Quran. Alah ini surat Al-Anbiya ma'utriftum tuh jelas. Tet menang tuh. Kayak gitu. Jangan sibuk ayat nyari apa ya? Pak itu ada surat apa? Jangan ngetes sama orang, malu-maluin aja kamu. Masa gitu aja nggak tahu? Padahal nggak tahu dia. Karena kamu ini bacanya apa sih? Ada Nur Mati ketemu ya ini. Yang kayak gitu mah jangan sama saya. Padahal nggak tahu gitu loh. Gitu loh. Jadi ahli Quran, kamu berlomba sekarang. Selesai tarawih, tidur cepat. Bagus itu nggak masalah. Tidur cepat.
Nam mubakiran, manhat mubakiran, tas'ad lakal haya. Cepat tidur, cepat bangun, sukses kamu. Itu kuncinya. Nah, jangan ikutin Nabi. Kalau Nabi kan susah, udah bangun siang malam udah gak ada tidurnya. Itu bukan urusan kamu ya. Nabi kan nggak tidur juga banyak makanan, kamu kan nggak punya. Beda. Yang kedua, wa rajulun atahullahu mal, dan orang yang oleh Allah diberi harta benda, kemudian dia bersedekah siang dan malam, bersedekah terus. Ini kamu besok kalau ketemu orang, ada orang yang banyak hartanya, punya harta, kekayaan, kamu boleh iri. Tapi kayaknya itu, ini orang kaya kok pinter banget ya, baik banget ya, sedekah terus ya. Saya pengen kayak dia, seharusnya jangan dia tuh, saya yang begitu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ini dua ya. Satu orang yang punya Al-Quran, kemudian dia baca pagi, siang dan malam baca. Kemudian yang kedua, kamu boleh iri kepada orang yang punya harta tapi disedekahkan di jalan Allah. Ini orang mulia. Orang mulia. Baik anak-anak, sudah ditulis namanya di Quran belum? Alah, bohong kamu itu. Tulis nama kamu di Quran itu. Ingat tadi malam ya, di tank mulai lagi, kapan dimulainya dibaca, diabadikan. Nanti satu saat kamu akan sadar, sesuatu yang saat ini tidak berharga, tidak ada nilainya, satu saat mahal harganya dia. Nah, Abi jadi ingat kemarin cerita ini. Pada bulan Desember 1982, Abi itu jalan kaki dari Purworejo sampai Jogja. Tidak jauh, cuma sekitar 65 kilo aja. Berdua dengan teman Abi. Anaknya juga ada di sini. Jalan kaki, yang dicari cuma dua, ulama dan kuburan ulama. Jadi kalau orang-orang lihat kuburan takut, Abi biasa tidur dulu. Tidur di kuburan. Dari Pondok Pesantren Maron, Luano, Purworejo, dan berakhir di kampung halaman di sana di Wonokromo, ziarah luhur. Nah, malam sempat mampir di pondok pesantren di haulnya Bani Amir Hasan Tolabi, Kiai Hasan Tolabi, terus di Bani Ma'ruf. Salah satunya Abi mampir di kediaman ulama besar namanya Kiai Haji A.R. Fahrudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itu orang nomor 1 Muhammadiyah. Jalan Cikditiro 19A. Abi nginep di sana satu malam, kemudian disuruh main ke kediaman putranya, Dr. Andes Sukrianto di Mualimat Kauman dekat Keraton Jogja. Habis sana. Udah hilang cerita. Coba hitung-hitung tahun 1982 sampai hari ini berapa tahun? Abi waktu itu masih kelas 2 aliyah. Berapa tahun? Kemarin pas mengisi di acara Damai Indonesiaku, kebetulan yang bareng Abi itu Kiai Mukti yang ternyata pengurus Muhammadiyah. Baru sampai rumah sudah ada WA. WA-nya forward dari seseorang. Tolong Kiai Mukti tanyakan kepada Kiai Sarip, apa punya saudara namanya Kiai Abdul Qadir di Blawong, Yogyakarta. Itu adalah istrinya sepupu bapak saya. Abi ingat. Dari siapa ini? Dari Dr. Andes Kiai Sukrianto. Oh, dibalas. Mungkin beliau lupa bahwa dua orang anak remaja yang tahun 82 ke rumah beliau itu, sayalah orangnya. Ya, itu Pak D saya di Blawong itu, Kiai Abdul Qadir itu adalah
kakaknya bapak saya. Nah itu Pak Jumali itu kakak saya, gitu. Udah nggak usah diurut-urut ya. Begitu dia bilang, boleh nggak nomor telepon Kiai saya serahkan kepada Pak Sukrianto, beliau aja kesayain. Kirim telepon, yang angkat ibunya, dari siapa ini? Syarif Rahmat. Oh Kiai Syarif kok tahu aja itu, belum kenal. Tapi karena sudah ngomong, Pak ini Kiai Syarif, nyambung lah. Panjenengan ingat ya, tahun 82 ada anak muda berdua berjalan itu dari Purworejo mampir ke Pak R, terus mampir ke rumah jenengan tahun 82. Ingat ya orang itu? Ya saya ingat. Itu saya orangnya semua. Tahun 82, kaget dia. Indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Sesuatu yang dulu mungkin tidak ada maknanya, tidak bernilai. Tapi hari ini ketika bertemu sudah berumur semua, sudah ya ada kegiatan semua, indah banget, luar biasa. Diskusilah tentang berbagai hal tentang ilmu, namanya ulama, diskusinya ilmu tiap hari. Nah anak-anakku, kamu sekarang jangan mandang kecil apa yang terjadi hari ini. Tulislah kapan mulai kamu masuk di Ummul Qura, tulis. Nanti buku Abi kalian lihat, itu foto-foto zaman kuliah tuh ada. Sekarang terasa, oh begitu indah ya. Oh iya, aku pernah ini. Hampir semua daerah yang dikunjungi, Abi catat itu orang-orang yang pernah kenal, data, dan kadang-kadang begini nak, Abi itu suka ingat teman yang sudah tidak bertemu sekian puluh tahun, aku cari dia di mana berada. Abi ceramah di Balikpapan, di Komplek Pertamina selama 1 minggu, di Borong di sana. Terus satu malam ingat dulu tahun 82 ada teman-teman Abi yang berangkat transmigrasi ke Kabupaten Pasir, Balengkong, Payok Plato. Abi ingat namanya Pak Ngadiman, namanya Pak Sanusi, namanya ini. Aku dulu punya teman berangkat tahun 82, daerahnya ini. Kata pejabat di situ, wah itu jauh sekali, harus naik perahu itu, naik kapal cepat itu. Ya mau diantarkan syukur, ndak mau ya ndak apa-apa. Tapi namanya penceramah dong, pasti dianterin gitu. Jam 2 malam habis sampai di sana, orang tidur semua di kedua pintu. Keluar orang, Abi ingat ini dia nih orangnya. Dari mana ya Mas? Gitu. Dengan Pak Ngadiman. Iya, ingat saya nggak? Enggak. Pernah kenal nggak anaknya Raden Ahmad dari Banjarsari? Iya, Syarif Rahmat. Ini orangnya. Oh, indah. Pintu-pintu malam dibangunkan. Ini ada Syarif Rahmat datang, rame, masya Allah. Indahnya luar biasa. Begitu ceramah kemarin di Penajam, mampir rumah Wakil Bupati, habis ceramah, rupanya sama DPRD itu, apa Kiai Syarif? Iya betul. Kalau dulu aku nyebrang dari Balikpapan. Sekarang aku sudah di sini, kan tidak usah nyebrang. Sama DPRD diantar sana. Kaget orang sana semuanya. Tidak boleh pulang dulu. Potong ayam segera. Waduh, ini kan luar biasa. Keindahan yang luar biasa. Dan akhirnya hari ini nyambung. Nah, nyambung lagi. Inilah persaudaraan yang abadi. Kamu sekarang di sini mungkin berkelahi dengan teman, di sini mungkin ribut dengan teman. Satu saat teman yang menyakiti kamu akan rindukan dia, pasti. Ya, iya. Jadi jangan pernah putus persaudaraan, ya. Sekarang di sini kayak gini aja. Sekarang saja nanti 20-30 tahun yang akan datang kamu akan tahu Kiai Haji Fahru Rozi, Kiai Haji Jarwo. Wah. Kamu akan kangen, kamu akan rindu. Dan saat itu Allah beri kemampuan dan kekuatan kamu untuk kunjungi dia. Nilai uang tidak ada di situ. Tidak ada nilainya uang. Abi ceramah di Lampung, di daerah Labuan Maringgai. Ada orang Lampung nggak di sini? Oh iya benar, itu orang kampung, sudah ketahuan banget. Abi ceramah di acara pernikahan. Belum ceramah sudah ada yang datang.
Cek, Dek. Loh, anu Kiai dari mana PTI? Aku abangmu, Dek. Wah, Masya Allah. Abangku, iya aku PTI juga. Di NTB, di Tuan Guru Marzaini, di Tempos, Tablik Akbar, des. Belum ceramah, ada datang motor, ces. Kiai dari PTI? Iya. Tahun berapa ya? Aku abangmu, Dek. Masya Allah. Nggak tahan. Abangku dah? Iya, Bang. Oh, nggak tahan. Keindahan diikat oleh Al-Quran sudah tidak pernah bertemu, tapi dia bilang, aku abangmu. Angkatan tahun berapa? Dan kemarin terakhir, ketika melihat di TV One, ada orang telepon Nabi. Bukan telepon Nabi Working Group, masuk, telepon. Saya baru tahu kalau Kiai Syarif itu adikku ya. Macam mana Bang? Aku angkatan pertama PTIQ. Allahu Akbar. Bahagia. Ini nanti kamu sekarang boleh berantem, boleh. Catat nanti. Satu saat pasti rindu kamu. Benar. Ketika bertemu kau dipukul menjerit, saat berpisah kau ingat pukulanmu sebenarnya belian kamu yang bikin aku kangen. Jadi bersaudaralah yang kuat. Dan Abi bilang, kalau Al-Quran tidak bisa mengikat kita semua, kamu gak ada ikatan lain. Gak ada. Al-Quran lah ikatanmu. Beruntunglah Allah pertemukan di sini. Satu saat kamu mungkin punya perjuangan yang berat, temanmu juga yang akan bantu. Satu saat ada lawan yang berat, dia yang akan datang jadi pasukanmu. Salah hati kamu. Nah, jadi jangan dianggap kecil ya. Kelihatannya gini-gini aja. Jangan dianggap kecil, jangan kecil. Ternyata sekarang setelah beredar, oh, kiai-kiai besar itu teman-temanku juga. Yang dulunya gitu-gitu aja, makan ya di warung pojok. Abi itu nggak kayak kalian tuh enak, Abi enggak. Abi itu kuliah saja makan paling 200 rupiah sekali makan. Abi 4 hari makan buah kecapi, tidak makan nasi. Karena apa? Catatan di warung sudah banyak. Sampai dipanggil. Itu sama si ibu, si Sarip di mana itu? Ada apa, Mak? Kenapa lu nggak makan-makan? Habis di gua. Lu makan ngapa? Situ makan dulu, lu tulis. Emang gue tagih sama lu? Tuh cakap orang Betawi itu. Nah, itu rumahnya dekat kuburan. Saat ini habis sudah seperti ini, biasa kami kunjungi ke sana. Mak, bagaimanapun Mak lah yang bantu saya seperti ini. Saya nggak akan lupa. Bagaimanapun akar lebih penting daripada puncaknya. Nah, itu. Dia kadang-kadang terharu kalau ingat tuh anak-anakku semua. Kamu juga pasti nanti akan ingat nanti. Oh iya, ingat Bu Hari. Tapi kalau sudah lupa, udah jadi orang kamu, jangan lupa. Jangan lupa. Kemanapun kamu terbang, ini adalah rumahmu juga. Nah, jadi beruntunglah sudah diikat pakai Al-Quran. Sering baca Quran bareng itu nanti energinya menyatu itu. Catat ya, kalau orang sering baca Quran bareng, energinya menyatu. Ketika yang satu ada masalah, ini doanya orang ini akan nembak ke sana. Dan seperti itu orang-orang yang mengamalkan munajat sekarang. Siapapun ada orang punya masalah pengamal munajat, Abi kontak. Semua munajat hari ini dorong ke sana. Itu yang terjadi hari ini. Makanya lihat, orang lain belum melakukan, kita munajat sudah sampai kemana-mana sudah ada. Itu apa? Bahagianya pakai Al-Quran. Kamu tahu Ustaz Saharudin itu di negara orang, punya istri, punya anak satu, gak ada saudara, gitu? Tapi karena ada Quran, ada hiburannya. Ada hiburannya. Karena ada hubungan batin antara kita dengan munajat. Abi datang di Dubai, Kak Sarul itu di Abu Dhabi. Itu lewat jalan tol tuh naik mobil paling cepat yang ngebut itu 3 jam. Ngebut tanpa ngerem. Itu Sarul itu bawa mobil sendiri, nyetir sendiri sama anak bininya 3 jam. Hanya untuk bertemu Abi dan Umi. Nginep di satu hotel bertemu. Itulah ikatan Al-Quran. Itulah hablullahil matin.
tali Allah yang kokoh. Maka kalian anak semua, ya berlomba. Kamu boleh iri dengki, tapi hanya pada dua ini. Yang lain tidak usah. Temanku kok ganteng, aku jelek, dah usah ngiri. Itu nggak pesen kok. Seganteng kayak apa juga tuanya peot juga, sama lah. Dan tidak usah kecil hati kok. Banyak orang yang ganteng bininya jelek, orang yang jelek bininya cakep, banyak juga kan gitu. Itu kan faktor nasib. Orang ganteng wajahnya, matanya bisa jelek kan, salah ngeliatin. Ada perempuan cantik banget tapi kualitas matanya kurang, dapatnya cowoknya yang jelek banget. Biasa. Itu kan faktor nasib. Artinya apa yang Allah berikan kamu terima, jangan iri. Orang kaya kok kaya belum tentu bahagia. Orang kok gagah badannya, gagah juga belum tentu nggak meriang. Nah, yang penting kalian sehat, diberi Al-Quran itu sudah kemuliaan luar biasa. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.